Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, para pendengar, para pirsawan, dan para follower muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca kitab Minhajul Atqiya fi Syarhi Ma'rifatil Adzkiya karya Syekh Saleh Darat. Marilah kita kirim Al-Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan keridhaan Allah, keridhaan penulis muallif, baik itu Syekh Saleh Darat maupun Syekh Al-Malibari, serta keridhaan Allah lana walahuma Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita sudah bicarakan edisi ke-5, yaitu berkaitan dengan huruf bismillah yang identik dengan malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19 malaikat. Jadi huruf bismillah yang jumlahnya 19 huruf identik dengan malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19 malaikat. Kemudian huruf alhamdulillah identik dengan jumlah pintu surga yang jumlahnya 8 pintu. Kemudian huruf Muhammad itu juga identik dengan huruf atau lafal Allah, lafal jalalah Allah. Dan lafal jalalah Allah yang berjumlah 4 huruf juga identik dengan lafal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika adzan atau ketika sholat atau ketika khutbah, maka ketika nama Allah disebut, maka nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut secara bersamaan. Itulah Allah meninggikan sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdampingan, mengiringi sebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lanjutkan pada bagian atau edisi ke-6 ini. Kata Syekh Saleh Darat, anggendika ba'dul arifin, setuhune sakabehane kitab-kitab kabeh iku kalebu karingkes ing dalam Al-Qur'an. Lan sakabehane Al-Qur'an iku karingkes ing dalam basmalah. Lan sakabehane basmalah iku karingkes meneh ing dalam ba, yaitu huruf bae bismillah. Lan yaiku isyarah maring tauhid, krana maksude sakabehane makhluk iku wusuluhum ila rabbi subhanahu wa ta'ala, yaiku isyarahe ba. Mulane ngendika bi kana makana wa biyakunu ma yakunu wa huwallahul wahidul qahhar. Lan angandika ba'dul mufassirin, setuhune maknane sakabehane kitab ingkang 103 cacahe iku, sakabehane kitab ingkang karing ingkang 103 jumlah iku karingkes lan kasebut kabeh ing dalam kitab Al-Qur'an, lan yaiku ing dalam 114 surat, lan den juz-juz dadi 30 juz, lan juz kabeh iku karingkes dadi 7 ajza, lan ing dalam sak juz iku dadi sapropiton saking 7,
lan sapropiton iku karingkes dadi 7 ayat surah Al-Fatihah. Artinya sebagian dari orang-orang arif atau ba'dul arifin berkata, sesungguhnya semua kitab-kitab Allah itu masuk dan teringkas di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran juga diringkas lagi di dalam basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan basmalah diringkas lagi di dalam ba bismillah. Bi dari huruf bi-nya ba-nya basmalah. Itu berarti ba itu berarti titik. Itu merupakan isyarah tauhid. Ini menjelaskan pada kita begitu pentingnya sebuah titik. Maka segala hal, tulisan apa saja itu berangkat dari sebuah titik. Dan titik itulah isyarah tauhid. Karena tujuan semua makhluk, dilanjutkan oleh Syekh Saleh Darat, karena tujuan semua makhluk adalah sampainya tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wusuluhum ila Rabbi Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua makhluk memiliki tujuan atau memiliki wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah isyarah ba atau titik dari ba itu. Oleh karena itu, bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu wa huwallahul wahidul qahar. Artinya kurang lebih insyaallah, sebab aku ada maka apa saja menjadi ada. Dan sebab aku sesuatu dapat terjadi, maka sesuatu yang lain itu pasti akan terjadi. Inilah segala sesuatu itu sebab atau berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian mufassirin berpendapat sesungguhnya kandungan makna semua kitab yang berjumlah 103 kitab. Jadi semua kitab Allah yang berjumlah 103 kitab itu diringkas dan semua disebut di dalam kitab Al-Quran. Yang kemudian di dalam Al-Quran terbagi ke dalam 114 surat. Dan kemudian dari 114 surat itu dibagi ke dalam 30 juz. Dan semua juz diringkas menjadi 7 ajza, 7 bagian. Dan dalam satu juz menjadi 1/7 dari 7. Dan 1/7 diringkas lagi menjadi 7 ayat dalam surat Al-Fatihah, mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah 7, jadi mulai bismillah sampai waladdallin. Selanjutnya Syekh Saleh Darat menjelaskan moko nuli maknane 7 ayat Fatihah iku karingkes ing dalem 7 huruf, yaiku huruf bismillah. 7 huruf yaiku huruf bismillah. Moko nuli karingkes huruf bismillah karingkes sawiji alif bismillah. Mongko nuli karingkes ing dalem ba krana alif iku dadi ghaib. Mongko nuli dohir alif lan ngeton ana ing dalem kawitane surat Al-Baqarah lan yaiku alif lam mim wallahu a'lam bi asrori kalami. Maksudnya, maka kemudian 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah, mulai dari Bismillah sampai waladdallin, itu diringkas di dalam 7 huruf Bismillah.
7 huruf bismillah. Jadi bismillah sendiri, ba, sin, mim, terus Allah itu adalah 7 huruf. Jadi 7 ayat Al-Fatihah diringkes di dalam 7 huruf bismillah, kemudian diringkes menjadi satu di dalam alif. Alif dari bismi. Alif dari bismi. Karena di dalam Al-Quran tertulis bismillah itu seharusnya ba, kemudian ismun, tetapi di dalam bismillahirrahmanirrahim atau di dalam huruf bismillah, alif itu tidak lahir, tidak dohir, tetapi tidak ditulis, kecuali di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu alifnya ada. Tetapi ketika bismillahirrahmanirrahim, bisminya itu tanpa ada alifnya. Jadi oleh karena itu dari 7 ayat diringkas dalam 7 huruf bismillah, dari 7 huruf bismillah diringkas di dalam alifnya di dalam kata bismi, kemudian diringkas lagi di dalam ba. Oleh karenanya alif itu menjadi ghaib. Menjadi ghaib artinya tidak kelihatan. Maka kemudian alif lahir atau memperlihatkan kembali di dalam permulaan surat Al-Baqarah, yaitu alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi ila akhirih. Jadi ayat pertama surat Al-Baqarah adalah alif lam mim, yang itu merupakan fawatihus suwar, merupakan ayat yang tidak diketahui artinya oleh ulama siapa saja, kemudian secara hati-hati, secara ikhtiyat para mufassir wallahu a'lam bimuradi. Maka disinilah asrarnya Al-Fatihah kemudian menjadi bismillah, kemudian menjadi alif, kemudian menjadi ba, dan kemudian alifnya itu di dalam kata bismi, alifnya itu tidak disebut atau ghaib, kemudian memperlihatkan atau diperlihatkan di dalam surat Al-Baqarah yaitu alif lam mim, yaitu alif. Wallahu alam bi asrori kalami. Allah sendiri yang maha tahu, yang lebih tahu terhadap asror, terhadap rahasia akan firman-firmannya, termasuk di dalam asror tentang bismillahirrahmanirrahim ini. Selanjutnya Syekh Shalih Darat melanjutkan lan kasebut ing dalam hadis saking dawuhe Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setuhune muallim tegese guru Al-Qur'an tatkalane ngucap maring bocah, bocah ngucapo bismillahirrahmanirrahim, maka nurut bocah iku ngucap bismillah, maka den tulis kedue gurune bocah iku, lan ditulis kanggo bocah iku dhewe, lan uga ditulis kanggo wong tuwa lorone bocah iku. Ditulis apa? Katulis yaiku dengan baca bismillah, kelawan maca bismillah lepas sangking neraka. Kacarita setuhune Sayyidina Isa bin Maryam alaihissalam iku lewat ing dalam sawiji kubur orang-orang yang mukmin. Moko ningali Sayyidina Isa ing malaikat. Jadi Nabi Isa pirsa malaikat iku lagi nyiksa ing sawiji ahli kubur. Moko nuli liyane dina ningali malih Sayyidina Isa ing wong iku lewat kuburan iku melih hale mencorong nure lan padang kubure. Maka nuli Nabi Isa tampa wahyu, ya Isa weruh sira setuhune wong iku mati khale al-asi, pelaku maksiat, ora tobat lan ninggal anak cilik. Nalikane wong tuwa sing mati mau masrahke wadone, nalikane masrahke wadone anake. Jadi
anak cilik ini ditinggal nuli bojone wadone masrahke anake marang guru Al-Qur'an, maka nuli den wurup bismillahirrahmanirrahim. Maka nalika iku wirang ingsun Allah wirang lamun nyeksa ing wong iku hale anake ana ing donya nyebut-nyebut asma ingsun. Maka dadi ingsun ngapura kelawan sebab pangucape anake bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya disebut di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya muallim atau guru Al-Quran. Jadi ini mulai bagaimana Syekh Sholeh Darat dalam kitab dalam kitab ini menjelaskan tentang guru, namun di sini disebut dengan guru Al-Quran. Sesungguhnya muallim atau guru Al-Quran ketika guru mengajar pada anak dengan perintah bacalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian anak tersebut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka ditulis untuk gurunya, untuk anaknya, dan untuk kedua orang tua anak itu. Ditulis, dicatat bahwa gurunya, anaknya, dan kedua orang tuanya lepas dari neraka. Artinya selamat dari siksa neraka. Jadi disinilah begitu menariknya hadis ini yang kemudian membuat masyarakat saat itu gemar, senang menyekolahkan anak atau mendidik anaknya dengan ajaran-ajaran agama, sehingga dari situlah apa yang disampaikan Syekh Sholeh Darat ini bisa memikat, membuat banyak orang cinta untuk belajar Islam, untuk belajar ngaji. Insya Allah demikian. Kemudian diceritakan sungguhnya Sayyidina Isa bin Maryam pernah melewati salah satu kuburan muslimin. Maka Sayyidina Isa melihat malaikat sedang menyiksa salah seorang ahli kubur. Nah, jadi Nabi Isa itu dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala bisa melihat ahli kubur sedang disiksa malaikat. Maka kemudian Nabi Isa di hari lain lagi melihat kemarin disiksa, hari yang ini malah berubah bahwa ahli kubur yang tak kemarin disiksa justru sekarang berubah cerah, mengeluarkan nur cahaya, menyinari kuburnya. Maka kemudian Sayyidina Isa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Isa, wahai Isa, tahukah kamu sesungguhnya orang itu mati dalam keadaan berbuat dosa atau al-asi. Dia orang tua yang mati itu tidak bertobat, tetapi orang tua itu meninggalkan anak kecil. Maka ketika istrinya memasrahkan anaknya tersebut pada guru Al-Quran untuk belajar ngaji, kemudian anak tersebut diajar ngaji oleh ustadz, oleh guru Al-Quran untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika anak tersebut membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka saat itu pula ingsun Allah, aku Allah, malu kalau menyiksa orang tuanya itu lantaran anaknya di dunia menyebut-nyebut namaku, sehingga aku ampuni dosa orang tua itu sebab anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, demikian pahala, demikian imbalan kebaikan dari belajar Al-Quran, belajar Bismillahirrahmanirrahim, yang imbalan baiknya itu tidak hanya bagi gurunya, bagi anaknya, tapi bahkan bagi orang tuanya. Maka insya Allah dari sinilah yang kemudian
dakwah para aulia, para nenek moyang kita muslim, para guru-guru kita seperti Mbah Saleh, ya Syekh Saleh Darat ini di dalam mensosialisasikan Islam sedemikian dengan ganjaran-ganjaran, dengan pahala-pahala yang demikian, sehingga bisa menarik masyarakat banyak untuk belajar. Jadi mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam, mensosialisasikan Islam, mendakwahkan Islam bukan untuk ditakut-takuti, bukan tidak untuk ditunjukkan hal-hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, tapi justru ditunjukkan kepada pahala-pahala yang baik, pahala-pahala yang banyak, yang pahala-pahala yang bisa diraih dengan mudah meski dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah pada kita, menuntun kita untuk mensiarkan Islam itu betul-betul sebagai rahmah, betul-betul sebagai daya tarik, betul-betul sebagai kenikmatan bagi orang yang mengikuti Islam. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.